Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai CHF ya, penyakit CHF. Saya akan membagikan ilmu mengenai kasus keperawatan yang sering terjadi di kasus CHF ini, dan juga saya menggunakan 4W supaya agar mudah dipahami. Saya menggunakan ragam bahasa yang tidak bertele-tele agar penyampaian sebagai komunikasi antar personal antara saya dan Anda dapat berjalan dengan baik ya. Baik, ada poin-poin yang harus kita pahami dari masalah kasus CHF ini adalah yang pertama tentunya pengertian atau definisi atau terminologi suatu peristiwa khusus yang membingungkan ya, hampir mirip. Lalu ada terminologi, ada etimologi, etiologi, dan epidemiologi dan manifestasi klinik. Baik, yang pertama kita langsung saja dari pengertian CHF. CHF itu apa sih teman-teman? CHF itu adalah suatu istilah yang merujuk di mana kondisi ketidakmampuan jantung dalam fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh itu terganggu ya, tidak dapat mengedarkan atau memompa sebagai peredaran darah, itu tidak mampu. Apa yang melatar belakangi penyebab terjadinya gagal jantung? Jadi ada beberapa hal ya, contohnya saya beri gambaran, mungkin ada eksternal trauma, kecelakaan yang menyebabkan disfungsi organ jantung. Lalu internal ada ketidakmampuan organ yang fungsinya sebagai sistem endokrin itu mensekresikan hormon untuk menstabilkan regulasi tekanan darah ataupun keseimbangan di tubuh yang lainnya ya. Hipertensi, jadi gagal jantung itu dipengaruhi oleh hipertensi yang sering terjadi. Jadi kita apabila diberi pertanyakan oleh dosen apa penyebab dari hipertensi, itu tentunya jawabannya nggak hanya satu, tapi yang saya bisa berikan ya, yang paling kena itu adalah masalah dari sistem endo ya. Teman-teman kalau apa masih bingung, mungkin ada yang masih bingung tentang masalah kelenjar. Jadi kelenjar itu ya, kita belajar anatomi nih, ada beberapa organ itu yang fungsinya sebagai ekskresi hormon ya, atau kelenjar. Jadi kelenjar itu dibagi menjadi dua, eksogen, endokrin. Eksogen itu mengeluarkan sekretnya dari keluar ke permukaan tubuh, contohnya kelenjar saliva, kelenjar ludah ya. Ada juga sel Goldberg yang mensekresikan mukus ya, dalam proses makrofag alveolar. Lalu ada juga yang sesuai dengan berkaitan ini adalah organ ginjal, dia mensekresikan begitu banyak hormon perasaan seperti epinefrin atau adrenalin, norepinefrin, ada kortisol, ada endorfin yang itu hormon perasaan yang berhubungan dengan perasaan kita ketika kita cemas, atau stimulus respon effect ya, akan mempengaruhi TTV atau tanda-tanda vital seperti HR meningkat, RM meningkat, tekanan darah meningkat dan seperti itu hormon perasaan. Lalu ada juga hormon yang bekerja secara otomatis, yaitu adalah epinefrin dan norepinefrin. Seperti layaknya saraf otonom, dia bekerja di jantung itu secara otomatis ya, simpatik dan parasimpatik. Di sini tuh otomatis ketika suplai darah ginjal itu kurang ya karena vasokonstriksi ya, dia itu pasti tahu itu, oh ini harus dilebarkan. Jadi dia akan mengeluarkan ekskresi dari hormon renin dan angiotensin. Nah, dari sini teman-teman, apabila kita pelajari patofisiologi hipertensi ini ya, disfungsi dari endokrin. Jadi kalau endokrinnya itu bermasalah, tentunya kontrol dari tekanan darahnya pun hilang ya, tidak dapat mengatur tekanan darah. Nah, masalah ini disebut dengan disfungsi endotel. Jadi kita harus tahu ilmu dari pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ada lapisannya teman-teman. Lapisan disebut dengan tunika media. Tunika media ini dipengaruhi oleh hormon. Jadi lapisan ini tuh yang mengatur pembuluh darah itu vasokonstriksi atau dilatasi, melebar atau menyempit. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur ya endokrin tadi. Kalau endokrinnya rusak ya, maka dia itu lost kontrol dari tekanan darah. Jadi dominan tinggi dan dia tidak bisa turun, hanya bisa turun diberikan obat teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah kita memahami disfungsi atau endotel, selanjutnya terjadi arteriosklerosis dari vascular disease. Arteriosklerosis vascular penyumbatan suatu organ yang menyebabkan jantung kita itu lebih bekerja keras ya, karena mendorong ya agar tetap didorong agar distribusi oksigen dari darah ya, itu untuk jaringan itu disamaratakan teman-teman. Nah, hipertensi ini apabila terjadi terus menerus ya, terjadi
terjadi perubahan struktur dan bentuk dari jantung dan juga penurunan fungsi jantung, teman-teman. Jadi perubahan struktur dan bentuknya apa ya, terjadi kardiomegali. Kardiomegali itu apa sih? Perbedaannya sama dilatasi? Sama, teman-teman ya. Pelebaran dari perubahan untuk membesar jantung definisinya. Tapi kardiomegali ini memiliki istilah khusus yang khusus, cakup yang lebih luasnya. Pokoknya suatu perubahan yang terjadi di organ bagian-bagian jantung itu disebut kardiomegali. Tapi kalau dilatasi itu yang terjadi ketika pembesaran di area bagian jantung yang sebagai memompa ventrikel itu membesar, itu dilatasi dari hipertrofi. Kalau teman-teman masih bingung juga hipertrofinya termasuk khusus mencakup luas, tetapi cakupannya saya ingin menambahkan berat badan saya yang mulainya 50 menjadi 70. Saya melakukan body transformation dengan melakukan workout exercise ya, menggunakan weighted, strength weighted atau beban. Saya memakan protein, hex protein, agar terjadi hipertrofi di jaringan otot saya. Nah, hipertrofi itu intinya penambahan jumlah sel. Jadi itu jumlah sel itu kan membelah dalam setiap detik, teman-teman ya. Setiap detik, setiap saat ya, diatur dalam setiap sel itu ada namanya nukleus, di dalamnya DNA dan genetik itu surat instruksi yang mengatur tuh DNA-nya harus membelah kapan. Nah, itu setiap detik membelah ya, setiap saat membelah, itu akan membelah seiring dengan instruksinya. Nah, jadi yang tadinya kurus dapat tambah ototnya, itu terjadi hipertrofi ya. Hipertrofi terjadi di otot jantung juga. Ketika jantung itu lebih keras untuk memompa bagaikan tangan ya, untuk mengepam atau ngepul dari beban weighted yang begitu keras. Saya mengepul beban weighted dalam bench press sekitar 45 kilo ya, untuk membentuk hipertrofi dada saya. Nah, terjadi juga hipertrofi pada jantung yang bekerja keras dalam memompa, sama dia mengepul, dia itu bekerja seperti saya olahraga, makanya terjadi penebalan. Tapi jangan bilang wah keren ya jantungnya, ototnya besar ya. Bukan, otot keren kalau di bagian-bagian tubuh yang membuat bodybuilding bodybuilder. Baik, kembali. Jadi terjadi kardiomegali ini, terjadi hipertrofi dan dilatasi. Baik, dan juga terjadi penurunan fungsi dari paru-paru jantung. Selanjutnya, karena tekanan darah yang begitu deras ya, sempit dan kencang di paru-paru, tentunya peredaran darah ke seluruh tubuh juga akan kencang, terutama di peredaran darah kecil yang naik ke paru-paru, teman-teman. Nah, ketika peredaran darah naik ke paru-paru, itu akan menyebabkan edema paru. Jadi ini yang menjawab pertanyaan, apa hubungannya gagal jantung dengan sesak napas? Bukannya sesak napas ini disebabkan oleh inflamasi kronis ya, dari parenkim paru, dari mungkin zat toksik ya, Mycobacterium tuberculosis. Enggak, teman-teman. Jadi gini, kita ilmunya adalah pembuluh darah itu sifatnya elastis ya. Ketika kita suntik pun, dia diambil darahnya, dicabut pun, dia akan kembali menutup kembali. Jadi bagaikan selang ya, dia sangat elastis, dapat membesar dan menyempit ya, dan juga berpori. Selangnya itu berpori. Jadi ketika selangnya ini diidari tekanan yang begitu kencang ya, karena area yang sempit, pasti dia air yang di dalamnya berusaha untuk keluar kan. Nah, bukannya malah keluar, tapi karena kurang lebar, dia akan merembes atau bocor di rongganya itu, teman-teman, di rongganya. Nah, di seluruh tubuh ya, karena bocor itu menyebabkan edema. Jadi istilah khusus yang saya berikan adalah di dalam pembuluh darah itu terdapat tekanan intraseluler. Nah, intraseluler ini dipertahankan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan yang saya jelaskan tadi, dipertahankan oleh hormonal. Nah, ketika terjadi tekanan peningkatan intraseluler di pembuluh darah, akan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya.
Peningkatan permeabilitas perimeter ini akan menyebabkan bocornya darah ya, keluar dari pori-pori. Nah, terjadi di mana? Di seluruh tubuh. Nah, ini karena konsepnya, ini konteksnya lagi di peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil itu pertukaran oksigen dengan oksigen dan karbon dioksida terjadi di kapiler ya, aorta, arteri, arteriol, dan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini yang bersangkutan ya berhubungan dengan alveoli. Jadi dia jadi satu ya, proses difusi alveolar atau pergantiannya di situ. Nah, ini yang akan terjadi ketika tekanan darahnya dia kencang ya, dia akan malah bocor ya. Bocornya malah keluar gitu darahnya. Jadi yang terjadi endema itu cairannya yang mungkin teman-teman masih bingung tuh, cairannya bukan reaksi inflamasi kronis seperti yang disekresikan sel Goblet, bukan ya, bukan. Ini cairan yang merembes dari darah. Kita mempelajari materi darah itu adalah ada plasma darah yang komposisi ada protein ya, protein dan zat-zat tertentu. Nah, itu loh yang merembes, yang bocor tuh keluar tuh, itu yang membuatkan endema itu ya. Dia itu keluar bocor ya, karena kita harus tahu karakteristik dari plasma itu, dia mengendap berbeda dengan hal-hal sel-sel darah yang lain seperti sel darah merah. Dia dapat mengendap ya, yang menjadikan pabrik dari atau cikal bakal kelenjar limfatik. Jadi ini juga kalau tekanan darah yang merembes itu cairan ya, itu yang berwarna kuning itu. Jadi kalau udah bocor keluar di pembuluh darah itu keluar, dia akan menutupi area-area yang di luar di luar pembuluh darah. Karena di luar pembuluh darah kapiler di paru ini terjadi tekanan hiperpulmonari ya, terjadi di saat di bocornya itu di alveoli, maka dia akan cairan menutupi di area alveoli. Nah, sama kan dengan masalah infeksi parenkim paru ya, seperti TBC yang menutupi, menjebak udara di kantong alveoli. Cuma perbedaannya ini dari plasma darah. Kalau yang kemarin reaksi mukus ya dari sel Goblet ya, makrofag alveolar untuk membunuh bakteri. Sama ketika alveolinya ini tertutupi ya penuh dengan cairan, maka terjadi masalah di difusi alveolarnya, pertukaran terjadi masalah. Kita bisa inspirasi ya, ketika ekspirasinya akan terjebak udaranya, akan susah. Ini yang menyebabkan dyspnea ya, pada masalah kasus ini akan terjadi dyspnea atau sesak napas. Nah, satu poin penting kita temukan. Nah, karena inspirasi bisa ya, atau menghirup, ketika menghirup bisa, atau mengeluarkan dia ekspirasi dia akan sesak, gak bisa keluar kayak ada yang nahan, itu akan menyebabkan udara terjebak dan mengeluarkan suara-suara ya, udara dimusuhkan dengan air, kan ada suara serak, yaitu yang menyebabkan ronki halus yang mungkin yang mengindikasi adanya sputum. Itu poin 2 teman-teman sudah kita dapatkan. Nah, kembali ke materi yang saya jelaskan, pembocoran ini terjadi peningkatan tekanan intraseluler dan menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler ini terjadi di paru wajah. Jadi kita dapatkan kasus kan juga endema kaki, endema tangan, sianosis kaki, sianosis tangan. Dan itu bocor di tangan juga, dibocor di area kaki juga. Tapi beda, dia bocornya bukan di alveoli, tapi kalau di tangan kan di permukaan kulit kan menyebabkan bengkak, isinya cairan. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, di masalah yang kita pelajari tentang nutrisi, masalah nutrisi seperti istilah Honger-Oedema, suatu terminologi dari Kwashiorkor dan Marmus, ini juga terjadi endema ya, bukan Marmus tapi Kwashiorkor itu terjadi endema. Endemanya itu karena apa? Yaitu pembocoran dari plasma darah yang keluar sel dan menyebabkan bengkak berisi cairan. Itu ya teman-teman. Jadi sudah paham nih ya jalannya seperti ini. Selanjutnya apalagi ya, langsung saja kita ke masalah penurunan dari jantung teman-teman. Penurunan karena hipertensi ini menyebabkan kardiomegali dan menyebabkan penurunan
jantung ya, fungsi jantung menyebabkan kardiomiopati. Miopati itu adalah penurunan dari otot jantung itu melemah. Jadi sebagaikan mesin yang bekerja terus-menerus, dia itu akan melemah performanya tentunya. Kalau sudah melemah akan terdapat masalah-masalah yang dapat kita kaji di kasus orang yang terkena gagal ginjal. Contohnya gangguan preload dan afterload, teman-teman. Jadi gangguan preload dan afterload ini gangguan ketika afterload ini, preload ini ketika, jadi nggak selalu jantung itu berkontraksi terus ya, ada istirahatnya, relaksasi. Saat sistoliknya selesai, distolik, dia akan istirahat dan mengisi ventrikelnya ya. Jadi preload ini sebagai indikator seberapa banyak volume cairan atau darah yang akan digenjot ya, dikeluarkan. Yang kedua ada afterload. Afterload itu seberapa besar tekanan yang harus dikeluarkan untuk memompa ya. Jadi kita ada yang tertinggal sedikit, jadi kita menganut sistem regulasi keseimbangan tubuh ya. Ada neurotransmitter, yang pertama otak, neurotransmitter dan kardiomegali. Astagfirullahaladzim. Otak, neurotransmitter dan sistem kelenjar. Jadi kalau kelenjarnya itu yang kita bahas tadi itu dia rusak ya, ada permasalahan, tentunya terjadi gangguan fisiologi dari seseorang tersebut ya. Itu yang ketinggalan tadi. Lalu ada perubahan tekanan darah, HR dan RR, itu mesti abnormalitas terjadi ya. Kita bisa mengatur masalah ini di MAP atau main arterial pressure. Jadi teman-teman, gangguan-gangguan yang terjadi di saya jelaskan tadi itu bisa terjadi ketika ada indikator, contohnya JVP, jugular venous out pressure, ada juga central venous arterial. Itu untuk indikator memeriksa suatu gagal jantung. Ada banyak istilah seperti CTR ya, CRT, terus ada lagi juga istilah khusus yang mengistilahkan di mana ada terjadi permasalahan di distribusi oksigen ke atas, disebut dengan cerebrovascular disease ya, terjadi yang menyebabkan stroke ya, stroke hemoragik atau penyumbatan, terjadi stroke iskemik atau pecahnya yang saya jelaskan tadi. Pecah pembuluh darah itu di area bagian tubuh tertentu itu is okay, masih endema. Tapi kalau ketika terjadi di otak ya, itu pecahnya bukan lagi peningkatan permeabilitas kapiler, tapi tekanan intrakranial itu tinggi akan menyebabkan pecah, itu akan menggerujuk otak, sel-sel otak akan mati, yang itu menyebabkan gangguan ya, gangguan. Ketika saya jelaskan tadi yang bersinergi ada tiga tuh, otak, neurotransmitter dan sistem kelenjar. Ketika otaknya terganggu, pasti orangnya akan mengalami masalah yang sangat besar ya teman-teman. Stroke itu kematian sangat dekat. Selanjutnya kita kembali ke penurunan fungsi jantung. Ada suara abnormalitas dari paru-paru yang tentunya kalau terjadi ada S3, S4, ada gangguan sistem vena portal. Jadi kardiomegali, ada hepatomegali, pembesaran jantung, pemeriksaan hati. Jadi hubungannya apa sih jantung sama hati, teman-teman? Jantung sama hati itu hubungannya apa sih? Jadi gini gampangannya, kalau saya jelaskan nanti pusing. Gampangannya darah itu mengangkut oksigen di paru-paru dan juga mengangkut sari makanan dan untuk proses pemasakan di sel. Nah, itu terjadi di sistem vena portal. Vena portal ini ada suatu saluran ya, dari gastrointestinal, dari lambung dan usus ya, pokoknya dia panjang dan berakhir di di hati sebelum kembali ke peredaran besar atau istemik ya. Kalau terjadi sumbatan di masalah peredaran besar istemiknya, pasti akan menyebabkan endema ataupun area darah yang sebagai akhir dari sistem vena portal itu menyebabkan hatinya membesar. Nah, itu sebagai indikator sejauh mana hati sudah terpengaruh akan adanya gagal jantung. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan.
Jadi ya tambahan kalau itu masalah diagnosa prioritas adalah penurunan curah jantung. Jadi apabila kita menegakkan suatu diagnosis, yang perlu kita harus garis bawahi ya, kita harus sesuai dengan batasan-batasan diskusi. Saya berikan contoh, pengkajian dari indikator nyeri itu apa, banyak kan di SDKI, mungkin panduan yang lain. Suhu kan bukan termasuk indikator nyeri, jadi kita benar-benar harus belajar tentang panduan contohnya SDKI. Kita harus mempelajari poin-poin yang termasuk di dalam penegakan diagnosis, kan ada tuh mayor, minor ya, ada juga penyakit klinis. Jadi kita harus sama, jadi gak asal bisa memasukkan ke DSDO di luar panduan. Jadi begitu, itu yang sering terjadi di masalah. Jadi solusinya gimana ya? Solusinya kita harus sering-sering buka SDKI, syukur-syukur hafal tuh teman-teman. Jadi kalau semisal nyeri ya TTF boleh dimasukkan yang ada aja di TTV-nya SDKI, suhunya nggak usah dimasukkan. Dan masalah jantungnya begitu krusial ini, ada masalah-masalah yang hampir mirip yang mungkin salah dimasukkan di DSDO. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.